Teman-teman, suhu Yogi Gustira kayaknya sedang persiapan untuk perjalanan jauh touring. Suhu ya, mohon izin saya nggak bisa nemeni hari ini karena saya ada jadwal suhu. Ya maklumlah pengacara, pengangguran banyak acara. Jadi monggo have fun aja suhu Yogi Gustira. Saya untuk sharing tentang drone, saya merasa di channel sini udah merasa cukup dalam tanda kutip ya. Cukup dalam artian kalau belajar kan kita, termasuk saya juga terus belajar. Saya merasa bahwa ya benar bahwa dikatakan bahwa kalau belajar itu dari buayan ibu sampai ke liang lahat, termasuk Anda. Yang wajiban itu bukan kita manusia tapi Tuhan begitu. Untuk sharing di channel ini saya udah sharingkan kan dari ngerakit, cara bagaimana caranya hubungan antara FC, ESC, remote dan segala macam. Kemudian aplikasinya udah saya sharingkan, teman-teman bisa cek. Kemudian untuk terbanginnya juga pakai simulator, saya pakai Freerider, bisa juga kemudian pakai Uncrash dan segala macamnya. Saya juga udah buatkan tutorial untuk menerbangkan pakai drone realnya begitu. Jadi saya contohkan manuver-manuvernya, silahkan Anda cek. Kalau teman-teman mau belajar lanjutan bisa ke teman-teman lain. Kalau saya nggak ada niatan untuk jualan drone ataupun yang lain-lain gitu, menerima servis, enggak gitu. Teman-teman bisa, kalau niatan itu bisa ke channelnya Pilot Nakal, kemudian kalau di Kerawang ya Om Aming Sharma, kemudian Om Janggar EPP, banyak deh gitu. Ke Catri nggak melayani servis kayaknya. Cuman di sharing-sharingnya banyak untuk modifikasi drone, modifikasi remote sih bisa bikin keren gitu. Catri keren banget begitu. Om Tiga Mulyo juga itu bagus sharing-sharingnya tentang bagaimana latihan dan sebagainya begitu. Cuman Om Tiga Mulyo kayaknya fokusnya sekarang melihat view-view pemandangan, sehingga kita ketika melihat channel beliau kita bisa menikmati pemandangan pusat-pusat tujuan wisata kayak begitulah mungkin gitu. Nah, perkenan saya di playlist ini, saya buat playlist tentang transportasi dan distribusi, karena sebagaimana teman-teman tahu, saya belajar transportasi itu udah 30 tahun. Saya lulus saya dulu diploma 3 teman-teman. Dari D3 itu lulus 97, saya masuk 94. Jadi kalau sampai sekarang itu udah 30 tahunan. Gokil. Bukan berarti saya mungkin karena saya belet gitu, jadi belajar transportasi lama gitu. Dan saya diminta untuk semester ini menyampaikan, tapi bukan ngajarin ya, saya sharing tentang transportasi dan distribusi gitu. Perkenan saya di video sekarang yang pertama di playlist ini, saya mau menyampaikan tentang perbedaan antara S1, S2, dan S3. Nah, STLR beda lagi. Kita mulai ya teman-teman ya. Jadi begini perbedaannya, perbedaan mendasarnya antara S1, S2, dan S3. Ini gampangnya. Koreksi kalau saya salah. Gampangnya begini. Misalnya kita ada tugas untuk mengurus sawah, katakanlah begitu, untuk mengurus sawah. Nah, mengurus sawah itu kan bisa macam-macam caranya. Ada yang pakai cangkul, ada yang kita menggunakan alat, pakai bajak itu yang ditarik sama kerbau begitu kan. Kemudian bisa juga yang pakai mesin gitu, gitu kan. Nah, itu metode namanya. Kita anggap itu metode gitu. Jadi di S1 perbedaan dasarnya adalah di S1 teman-teman belajar untuk bagaimana caranya untuk mengelola sawah. Caranya begitu. Itu S1 begitu. Kemudian perbedaan dengan S2 apa? Begini, teman-teman katakanlah sewaktu S1 teman-teman mempelajari bagaimana caranya untuk mengelola sawah itu dengan bantuan kerbau begitu. Kerbau. Jadi dibajak begitu. Bukan dicangkul lagi tapi dibajak. Ada unsur alatnya begitu, alat membajaknya. Itu dipelajarinya itu di S1 kan. Nah, kalau S2 setelah teman-teman udah tahu tadi membajak sawahnya, kemudian kan teman-teman aplikasi. Nah, setelah lulus S1 teman-teman kan kerja.
Misalnya setelah aplikasi, teman-teman menemukan berbagai macam romantikanya, kelebihan dan kekurangannya itu apa gitu. Nah, itulah nanti yang diceritakan di S2. Jadi S2 itu adalah sifatnya wawasan pengalaman. S2 realitanya itu lebih mudah daripada S1 karena S1 itu kita namanya juga pemula, yang paling susah itu memulai loh. Kayak kita belajar drone aja, saya merasakan paling susah itu dulu saya belajar micin. Aduh ampun, ini salah, itu salah, kamera rusak, ini jebol, remote error, udah segala macam. Itu pada saat mengawalinya paling susah. S1 itu paling susah. Nah, S2 sifatnya itu adalah lanjutan, kita sharing pengalaman gitu. Jadi di S2 itu kita udah tahu kelebihannya. Misalnya mengelola sawah itu dengan kerbau, itu kelebihannya ini Pak, Bu, kekurangannya ini Tante, Om, gitu. Nanti kita sharing, kan ada yang mengelola sawah pakai mesin, ada yang pakai kerbau, ada yang juga dicangkul doang. Nanti kita bisa sharing di S2 begitu gitu. Jadi perbedaannya di situ ya. S2 itu sifatnya wawasan, kita tukar pengalaman. Kemudian kita mencari sebenarnya gimana sih yang lebih bagus gitu. Nah, kalau udah lulus S2, kita praktekkan lagi, kerja lagi gitu. Nah, setelah kerja, misal ada teman-teman yang pengen melanjutkan S3 begitu, itu bisa melanjutkan. Dan biasanya perbedaannya adalah, nah misalnya S1 teman-teman belajar mencangkul, belajar membajak sawah, S2 kita wawasannya setelah mengaplikasikan teori-teori dan segala macam pendapat orang. Kemudian di S3 teman-teman harus menemukan hal baru gitu. Sebenarnya membajak sawah itu nggak harus pakai cangkul, nggak harus pakai kerbau, nggak harus pakai mesin. Mungkin ada alat lain itu yang kita belum tahu, yang harus kita temukan di S3. Itulah kenapa S3 itu harus ada kebaruan, namanya novelty kalau bahasa Prancis, nama perapatan Ciamis begitu ya. Jadi di S3 itu adalah suatu keharusan teman-teman untuk menemukan alat, cara, atau metode atau apapun yang sifatnya belum pernah digunakan atau ditemukan atau dibahas atau dipublish oleh orang lain gitu. Sekarang lebih sulit karena sekarang zaman internet, apa-apa kita tahu. Yang Anda lakukan sekarang, saya Suwogi mau pergi bepergian tahu, walaupun saya posisinya di sini begitu, di Bandung, Suwogi kan di Cianjur, tapi tahu dengan media komunikasi begitu. Demikian pula yang dilakukan, misalnya teman-teman kan tahu di Ukraina perang, sekarang di Iran lagi menyerang Palestina, tahu kan? Padahal siapa sih emang di antara teman-teman udah ada yang pergi ke Palestina. Tapi dengan media internet kita lebih mudah untuk saling tahu. Itulah kenapa untuk menemukan kebaruan, untuk menemukan hal yang baru ini menjadi semakin sulit kondisi saat ini. Tapi juga tidak berarti bahwa kita terus menyerah, karena gini, namanya kebaruan itu bukan berarti seperti Einstein yang menemukan suatu metode untuk menemukan bom nuklir, untuk hal-hal yang besar seperti itu, bukan. Hal yang kecil juga gak apa-apa, yang penting belum pernah dilakukan orang lain. Itu kalau S3 begitu, ibaratnya katakanlah pengetahuan manusia itu ada batasnya loh. Kata Einstein juga cuman 2 kemungkinan yang tidak ada batasnya. Yang pertama itu universe, yang kedua kebodohan manusia. Kebodohan manusia itu udah pasti, itu nggak ada batasnya gitu. Itulah kenapa kita diwajibkan untuk terus belajar. Ibaratnya pengetahuan manusia ini segini gitu. Nah, kita hal baru itu cuma satu titik di situ, di ujungnya, nggak apa-apa, nggak harus hal besar begitu gitu. Nah, sekali lagi saya di playlist ini kita sharing untuk mahasiswa-mahasiswi S2. Jadi kita sifatnya bukan saling mengajari, bukan, tapi kita
saling sharing pengalaman, tukar pengalaman mana yang lebih baik begitu. Ataupun gimana menurut pengalaman mungkin yang ada yang luput dari pengetahuan kita, dan kemudian setelah kita lulus S2 itu kita aplikasikan. Jadi gitu ya perbedaannya. S1 itu belajar sesuatu teori dan kita aplikasikan. Kedua, setelah mengaplikasikan kita mencari wawasan gimana tukar pendapat sama teman-teman mana yang lebih bagus begitu. Kemudian yang ketiga kita menemukan hal yang baru. Begitu perbedaannya. Sekarang untuk playlist ini untuk S2 gitu. Begitu teman-teman ya. Saya mohon izin apabila saya ada kesalahan, ya mohon dikoreksi aja karena manusia memang gudangnya salah, apalagi saya salah mulu. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan.